Find it hard to believe that a woman known to be family-oriented, well-respected and liked could be a cold-blooded killer, and the police are finding it hard to contain the crowds as they take the suspect. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo, dan di video kali ini gue mau ngebahas sesuatu yang mungkin udah lama gak gue bahas ya. Yaitu adalah soal SK ya, Skeleton King alias serial ya. Yang lo tau sendiri bisa dibilang kepanjangan apa supaya gak dolar kuning guys gitu ya, biar video saya gak kena take down gitu. Nah di pembahasan kali ini serialnya ini juga agak lain dari yang biasanya, karena di sini gue mau ngomongin serial yang pelakunya itu asalnya dari India gitu. Karena kayak udah lama banget gue nggak bahas tokoh serial dari India gitu. Dan ini orang bisa dibilang menggunakan metode yang agak lain juga daripada yang lain, yaitu pakai kari guys. Tenang ya, tapi ini pelakunya juga memang menyikat korban-korbannya bukan pakai panipuri yang dikobok, bukan ya, tapi pakai sianida guys. Udah kayak kasusnya Jessica Mirna, dan ini barusan loh, recent loh bisa dibilang kasusnya. Dan memang selain sama pakai cyanida kayak kasusnya Jessica, ini kasus juga udah ada dokumenternya di Netflix sama kayak kasusnya Jessica Mirna. Dan kalau yang Jessica Mirna itu judulnya Murder Coffee and Jessica Wongso, sedangkan yang ini judulnya Curry and Cyanide. Jadi bisa lo tonton kalau mau lihat reka adegan yang lebih dramatik gitu bisa dibilang. Nah gimana kasusnya? Mari kita mulai and let's begin the case guys. Myself, I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke, sekarang kita bahas si Kudatai Cyanide Killings ya. Udah jarang banget gue bahas topik-topik kayak gini. Jadi di tahun 2019 itu India tuh sempat digegerkan sama satu kasus pembunuhan berantai yang kejadian di daerah Kudatai, Kerala, India. Yang pelakunya itu seorang ibu dalam satu keluarga. Yang dalam 14 tahun itu dia tuh menghabisi total 6 nyawa. Dari mulai kedua mertuanya, kakak mertua perempuannya, terus suaminya sendiri, bahkan sampai keponakan jauhnya sendiri yang umurnya bahkan baru 2 tahun, lo bayangin. Jadi bener-bener pelan-pelan dan terstruktur banget kejadiannya karena 14 tahun, lo bayangin dia ngelakuin ini semua. Oke, di sini bakal gue bahas dari awal dulu, siapa aja orang-orangnya, gimana kasusnya bisa kejadian, dan baru kenapa menurut gue ini satu kasus akhirnya bisa terungkap dan bener-bener menggegerkan India. Gue mulai dari latar belakang waktu dan tempatnya dulu. Jadi dari sebelum tahun 1990-an itu udah ada satu keluarga yang tinggal di sebuah rumah di daerah Kudatai. Ingat ya, di sebuah rumah nih, dan rumahnya ini gede ya, rumah gedong lah ceritanya. Dan keluarganya ini terdiri dari sepasang suami istri dan juga 3 orang anak. Yang dimana si suaminya itu namanya Tom Thomas, istrinya itu namanya Anama Thomas, dan juga 3 orang anak yang namanya Roy, Rojo, dan Renji. Kenapa Thomas? Karena ini keluarganya Katolik ya. Nah, dengan 5 anggota keluarga di rumah ini, bisa dibilang mereka semua juga datang dari latar belakang edukasi atau pendidikan yang cukup mumpuni pada masanya di India. Karena dari semua ya, yang dari bapak, ibu, sampai 3 anaknya yang paling gede, ini semuanya juga S1. Dan si Tom, bapaknya itu juga pensiunan guru yang sempat kerja di Departemen Pendidikan. Terus si Anama istrinya itu juga pensiunan guru. Jadi memang pendidikan banget, dan tetangga-tetangga di dekat rumahnya juga cukup respect lah sama keluarga mereka karena datang dari dunia pendidikan. Jadi entah kenapa di India itu kalau orang kerja jadi guru, dosen dan segala macam tuh dihormati banget lah. Social class gitu ya. Nah, terus kalau udah tahu latar belakang keluarganya gimana, kita lanjut ke tahun 1997. Waktu keluarga mereka itu mulai mau kedatangan anggota baru. Jadi di tahun 97 itu si Roy, anak pertama di keluarga mereka, itu udah mulai ada hubungan sama seorang cewek dari daerah Katapana yang punya nama Joliama Joseph atau biasa dipanggil Jolie Joseph. Tapi dari sebelum nikah pun udah mulai ada pertentangan sebenarnya dari pihak bapaknya si Roy. Karena ternyata dia itu bisa dibilang masih saudara jauh dari mereka. Jadi intinya kan Anama ibunya si Roy itu punya kakak kandung yang namanya Matthew Manchadil. Nah istrinya si Matthew punya kakak kandung yang namanya Joseph, yang adalah bapaknya si Jolie. Jadi walaupun gak ada hubungan darah, tapi masih ada hubungan pernikahan gitu dari pihak ibunya si Roy ke bapaknya si Jolie. Nah tapi walaupun si Tom ini gak setuju, pihak si Anama punya respon yang beda lagi. Karena apa? Karena si Anama itu ngelihat latar belakang si Jolie yang katanya lulusan S2 ekonomi.
Makanya karena pandangan doi soal pendidikan itu penting banget dan kelas banget gitu ya, akhirnya dibolehin lah buat nikah. Karena katanya kalau udah nikah dan tinggal bareng, ya mereka juga akhirnya tinggalnya di Kudatai juga. Si Joli juga bakal gampang juga di sana untuk cari kerja karena udah punya gelar Master Ekonomi, lo bayangin. Dan informasi tambahan juga yang bikin si Joli ini spesial itu dia bisa dapetin gelar Master Ekonomi di tahun 90-an yang masih eksklusif banget gitu pendidikan setinggi itu di daerah tersebut. Dan terlebih lagi ini orang juga katanya datangnya dari keluarga petani. Jadi sangat salut sekali gitu keluarga petani bisa jadi S2 gitu kan. Dan setelah akhirnya mereka nikah dan tinggal bareng di rumah si Roy yang ada di Kudatai, si Joli ini juga bisa dibilang cukup jadi anak emas lah di pandangan tetangga-tetangganya. Karena dia bisa berbaur, udah gitu katanya ramah, udah gitu sering kelihatan pergi ibadah juga bareng keluarganya si Roy yang kebetulan beragama Katolik. Nah tapi pandangan soal kebaikan si Joli ini gak ada di mata ibunya si Anama nih, alias ibunya si Roy, mertuanya. Karena setelah dia masuk ke rumah sebagai anggota keluarga baru, ibunya si Roy yang udah expect kalau ini anak bakal jadi menantu yang karir woman banget dengan gelarnya, malah memutuskan jadi ibu rumah tangga. Jadi dari pagi setelah si Roy pergi kerja, biasanya dia tuh masak-masak di rumah, beres-beres rumah, belanja, masak-masak lagi, beres-beres rumah lagi, belanja lagi, tidur lagi. Makanya ini jadi awal mula konflik menantu dan mertua pada umumnya. Apalagi di saat itu si Anama juga jadi cukup pushy banget lah ke si Joli. Karena kayak tiap berapa lama ya tiba-tiba ntar nyuruh nyari kerja lagi. Terus dikasih wejangan-wejangan lah kayak ayo dong cari kerja gitu kan. Supaya beban ekonomi tuh berdua sama si Roy itu juga bisa dibagi-bagi. Jadi gak berat sebelah dan sayang gitu ijazah lu gitu. Dan itu terus dilakuin sama si Anama nih, mama mertuanya ke si Joli. Typical Asian parents lah mungkin bisa dibilang. Ya karena ijazah ya kerja dong gitu kan. Tapi di sini juga gue disclaimer dulu karena cukup simpang siur nih informasi yang gue dapetin. Karena ada berita yang bilang kalau si Roy itu dari sebelum sampai setelah menikah tuh masih pengangguran. Tapi ada juga yang bilang kalau si Roy itu masih punya bisnis dan kerjaan juga. Jadi di sini gue ambil dari sisi yang dia punya kerjaan aja lah ceritanya si Roy ini. Nah, tapi lanjut lagi ke kasusnya, walaupun udah diomongin begitu pun, ini orang tetap aja nggak mau nyari kerjaan. Dan malahan dia itu mengandung seorang anak di tahun 90-an akhir. Dan ya di titik ini akhirnya si Anama juga bisa dibilang nyerah gitu. Karena kan masa orang lagi hamil disuruh-suruh kerja mulu kan tidak mungkin. Tapi masalahnya berhentinya pun cuma sampai si Joli lahiran doang gitu. Karena setelah anak pertama dia yang namanya Remo itu lahir di tahun 1999, dia ini, si Joli ini disuruh lagi sama maknya, udah sini anak lu gue yang urus aja, lu cari kerja gitu. Lumayan itu S2 gitu kan, lu cari kerja anak lu gue yang ngurus. Jadi pupus lah itu kebiasaan si Joli buat jadi ibu rumah tangga kayak biasanya. Karena menurut dia kan punya anak tuh exit pointnya mereka ya. Kayak gue punya anak jadi gue gak mungkin disuruh-suruh kerja lagi. Tapi ternyata tetap disuruh kerja gitu. Tapi ya, karena sebelum sempet ngelihat menantunya kerja, ini ada tapinya nih, si Anama ini ya, yang lagi terus-terusan nyuruh Joli cari kerja, itu tiba-tiba meninggal di tahun 2002. Kenapa? Nah, gak ada yang tahu. Karena setelah dia makan sop domba, dan itu juga bertepatan di hari kumpul-kumpul keluarga di rumahnya, itu dia tiba-tiba meninggal. Jadi kejadian itu bisa dibilang perlahan, karena si Anama ini sempat minta tolong dulu ke anak-anaknya waktu dia tiba-tiba sesak napas. Dan bahkan waktu itu kaki dia sampai ngangkat ke atas karena kejang-kejang di kasur. Tapi walaupun udah buru-buru dibawa ke rumah sakit buat ditanganin sama dokter, cuma 5 menit setelah masuk ke ruang darurat, Anama ini atau ibu mertuanya Joli ini meninggal dunia. Mereka sekeluarga itu belum curiga apa-apa sama kematiannya, dan ya dianggap kayak meninggal karena umur aja udah tua. Karena emang di saat itu kesehatannya dia juga udah mulai menurun dengan segala komplikasi penyakit gitu ya, yang memang juga penyakit bawaan gitu. Dan dengan meninggalnya si Anama sebagai orang yang in charge di rumah tangganya si Thomas dan keluarganya Roy ini, ya karena udah meninggal ibu ini, ya akhirnya si Joli lah yang menggantikan peran dia sebagai menantu tertua gitu kan. Karena kan dia juga perempuan yang akhirnya menjadi yang paling tua di rumah tersebut. Dan bisa dibilang udah biasa lah dia ngurusin rumah, karena kan kayak yang tadi gue kasih tahu, dia ini tuh sehari-harinya emang di rumah aja dan tinggal di rumah aja gitu. Makanya sejak ditinggalin si Anama, rumahnya itu jadi kayak apa-apa kudu si Joli yang ngurusin. Dari mulai barang-barang itu gak boleh ada yang hilang, dan bahkan si Renji nih, adeknya si suaminya, itu kudu izin dulu kalau mau ngasih barang
bisa dibilang barang-barang yang di rumah ke orang lain gitu. Harus minta izin sama si Joli. Padahal kan itu rumahnya si Renji sama keluarganya gitu. Kenapa harus izin gitu kan. Dan gue ingetin juga sekali lagi supaya nggak lost track. Jadi si Renji itu adiknya si Roy yang cewek ya. Tapi memang akhirnya di luar sikapnya di rumah yang kasarnya itu katanya jadi ngelunjak ke orang-orang rumah. Terutama ke si Renji. Akhirnya ya si Joli itu bisa dapat kerjaan juga katanya. Jadi udah disuruh-suruh sama Anama cari kerjaan nggak mau. Ternyata dia dapat kerjaan juga. Dan sesuai sama harapannya si Anama waktu dia masih hidup. Kerjaan si Joli yang kali ini juga enggak bikin gelar pendidikan S2-nya sia-sia kayak jadi tukang panipuri, enggak. Karena dia itu enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba dia bisa masuk jadi sebagai dosen tamu di National Institute of Technology dengan gaji sekitar 40.000 rupiah atau sekitar 7,5 jutaan kalau dikonversiin. Gokil tuh, zaman dulu udah S2 ekonomi, terus jadi dosen tamu di universitas ternama, udah gitu gajinya 7,5 juta, Jack. Makanya sejak saat itu dia juga makin dihormatin tuh sama orang-orang yang ada di sekitar dia. Karena di daerah tempat mereka tinggal itu guru atau dosen tuh bener-bener memang di-respect banget sama orang-orang. Apalagi dia tuh juga cewek yang di saat itu masih cukup jarang juga buat bisa sampai ke tahap itu. Nah, lompat ke beberapa tahun kemudian mulai ada keanehan yang terjadi di pernikahannya si Joli sama si Roy. Karena dia ini jadi cukup dekat sama keponakannya si Anama yang punya nama MS Matthew. Dan Matthew ini beda sama Matthew Mancadil yang kakaknya si Anama ya. Dan dia juga bukan bapaknya si MS Matthew ini. Dan kedekatan mereka berdua juga cukup tiba-tiba tanpa ada aba-aba gitu. Karena tiba-tiba si MS Matthew ini jadi sering datang ke rumah si Joli. Dan si Jolinya juga jadi sering keluar-keluar rumah mulu dengan alasan mau ke tempat A gitu. Padahal pas dilihat lagi ternyata dia lagi ke tempat B. Dan terus-terusan kayak gitu sambil ngasih alasan-alasan terus lah. Dan sampai sini pun positive thinkingnya kemungkinan besar ya deket. Ya karena mereka mungkin itu juga nyambung. Karena si Joli itu cukup demen sama yang namanya perhiasan. Dan si MS Matthew itu kerja di toko perhiasan. Jadi mungkin ngobrol-ngobrolin perhiasan gitu. Tapi siapa juga yang ngobrolin perhiasan tiap hari gitu kan ya. Tapi gak berapa lama setelah ada kedekatan yang gak diinginkan barusan. Di tahun 2008 itu tiba-tiba ada insiden lagi. Karena si Tom itu bapak mertuanya itu tiba-tiba meninggal juga. Jadi kronologinya itu si Tom abis ngopi sore dan abis minum suplemen herbal dari jamur. Gak lama tiba-tiba dia muntah-muntah, kolaps, dan di saat itu yang ada di rumah cuma si Joli doang. Dan karena dia gak bisa nemuin kunci mobil katanya, akhirnya dia minta tolong ke tetangga dan akhirnya si Tom itu dibawa pakai bajai India sama tetangga-tetangganya ke rumah sakit. Tapi karena dari minta tolong sampai jalan ke rumah sakit itu terlalu lama durasinya, akhirnya bapak mertuanya meninggal sebelum sampai ke rumah sakit. Dan dugaan dokter itu Tom itu meninggal karena serangan jantung. Dan gak berhenti sampai di situ aja. Keadaan rumahnya yang masih berduka juga makin ruwet setelah bisnisnya Roy itu bangkrut dan katanya udah kehabisan tabungan. Makanya udah dia dicurigain punya hubungan sama sepupunya si Roy, ditambah lagi si Roy-nya juga bangkrut dan udah gak punya duit lagi. Makanya di saat itu si Joli sampai mau minta cerai juga ke si Roy. Dengan alasan kalau si Roy itu tidak bertanggung jawab karena nggak bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Dan bahkan tabungannya aja udah habis semua katanya. Tapi sekali lagi sebelum permintaan cerainya si Joli ini dibahas lebih lanjut, si Roy ini meninggal di tanggal 30 September 2011. Dia itu ditemuin di WC dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Waktu tetangganya datang buat nolongin itu kelihatan katanya ada busa yang keluar dari mulutnya. Dan udah gak keburu lagi buat dibawa ke rumah sakit. Dan sekali lagi, waktu ada di rumah sakit pun dugaan dokter ini cuman karena serangan jantung. Makanya ini kelihatan jadi agak aneh kan. Apalagi tiba-tiba banget. Tanpa ada riwayat penyakit apa-apa. Tapi dugaannya tetap karena serangan jantung sama kayak bapaknya. Makanya salah satu keluarganya si Roy itu akhirnya mau nelusurin ini lebih lanjut dan lebih baik diotopsi aja mayatnya. Karena sebelum-sebelumnya tidak diotopsi. Dan yang minta buat otopsi ini kan namanya omnya si Roy itu Matthew Mancadil ya. Dan dia yang minta tuh. Tapi permintaannya dia ini katanya dilarang sama si Joli. Yang dia bilang itu kalau si Roy ini kan udah gak ada juga. Jadi ya udah gak usah dicari-cari lagi masalahnya. Kenapa harus diotopsi lagi? Yang sebenarnya cukup masuk akal juga. Karena kalau dicek itu kan pasti harus ada yang mungkin dibelek bagian tubuhnya karena otopsi kan. Dan pasti jadi mundur juga penguburannya. Dan jarang juga keluarga yang mau lihat kondisi seseorang, apalagi orang terkasihnya yang udah dibelah-belah gitu. Tapi karena omnya si Roy ini bersikuku buat diotopsi, akhirnya si Roy itu mayatnya diotopsi. Dan hasil otopsinya ini yang jadi awal
meledaknya ini kasus dan terkuaknya ini kasus. Karena dari hasil otopsinya, kematian si Roy ini terjadi karena keracunan sianida. Dan karena dengan banyaknya masalah di keluarganya di saat itu, kematiannya ini itu diduga bukan karena serangan jantung, tapi karena bunuh diri. Karena kan udah mah bapaknya meninggal, bisnisnya bangkrut, udah gitu diminta cerai lagi sama istrinya. Wah, motif yang luar biasa gitu. Tapi memang cukup sulit juga buat langsung masuk ke kesimpulannya, karena memang sianida itu susah banget didapetin di India, bahkan di Indonesia juga. Dan bener-bener cuma perorangan ataupun perusahaan yang berizin yang bisa pakai bahan kimia yang satu ini, dan itu pun ketat banget aturannya. Dan setelah si Roy ini meninggal, cuma 3 tahun kemudian, di 2014, itu si Matthew, ya, omnya nih, yang suruh otopsi itu juga meninggal secara tiba-tiba. Dan meninggalnya kali ini juga ada si Jolie ketemu sama si Matthew. Dan bahkan yang infoin kalau si Matthew meninggal ke si Renji, adanya si Roy, ya, suaminya, itu juga si Jolie yang infoin. Bukan istrinya ataupun anggota keluarga yang lain, tapi si Jolie. Dan meninggalnya si Matthew ini juga nggak ada kejelasannya kenapa. Karena walaupun dia ini nggak punya penyakit bawaan apa-apa, tapi pada akhirnya keluarganya nggak ngelakuin otopsi ke jasadnya. Aneh kan ya? Dan gak berhenti sampai di situ aja. Masih di tahun yang sama, di tanggal 1 Mei 2014, itu ada kejadian anggota keluarga si Roy yang meninggal lagi. Dan yang kali ini yang lewat itu adalah salah satu anggota keluarga dari pihaknya si Tom. Yaitu cucu dari kakaknya yang punya nama Zakaria. Dan bapak dari anaknya ini punya nama Saju Zakaria. Ini kita lagi mempelajari keluarga kerajaan ya. Jadi si Saju Zakaria ini punya 2 anak. Yang satu itu namanya Abel yang kira-kira udah SD. Ya SD akhir gitu umurnya. Dan yang satu lagi itu adiknya yang punya nama Alvin. Dan di tanggal 1 Mei itu karena mereka lagi kumpul-kumpul keluarga lagi buat ngerayain si Abel yang udah nerima perjamuan kudus pertama di gereja, atau biasa orang Katolik juga nyebutnya itu komuni pertama. Nah, di acara perayaan ini, waktu orang-orang lagi asik-asik ngobrol dan makan-makan, tiba-tiba si Alvin nih, anak yang paling kecilnya, yang lagi disuapin kari, itu tiba-tiba kejang-kejang. Dan bahkan matanya sampai ngelihat ke atas dan pingsan. Tapi waktu dibawa ke rumah sakit, nyawanya itu udah gak bisa diselamatin. Padahal udah ditanganin dokter dan dipakein ventilator segala macem, dan kematiannya ini diduga karena si Alvin itu nggak sengaja keselak makanan. Dan dari 5 anggota keluarga besar si Roy yang meninggal dari tahun 2002 sampai 2014 sejak si Jolie jadi anggota keluarga di rumah mereka, sekali lagi di tahun 2014 itu ada lagi kematian aneh yang terjadi ke anggota keluarganya si Roy. Yang tepatnya itu kejadian ke istrinya si Saju yang punya nama Silly. Jadi udah anak yang meninggal, kali ini istrinya meninggal. Dan ini juga sekaligus jadi kematian terakhir dari kasus kematian aneh di keluarganya si Roy alias suaminya si Jolie ini. Dan lu mau tahu dia meninggal di mana? Di ruang tunggu dokter gigi. Aneh banget kan ya. Dan yang lebih aneh lagi ada si Jolie lagi bos di situ ya kan. Jadi tiap orang yang mati ada si Jolie. Jadi kronologi yang kali ini itu mereka lagi nungguin si Saju yang lagi periksa gigi, tapi tiba-tiba si Silly itu pingsan. Dan kalau dilihat dari beritanya, dia itu pingsan dan jatuh ke pangkuannya si Jolie. Jadi ini kejadian-kejadian meninggal aneh terus aja gitu, karena ada si Jolie mulu gitu di sana. Tapi mau tahu yang lebih aneh lagi apa? Sekitar 1 tahun kemudian, di tahun 2017, si Jolie itu dinikahin sama si Saju. Yang dua-duanya itu janda sama duda, yang belum lama pasangannya meninggal. Dan meninggalnya semua ada si Jolie. Ya, suaminya sama istrinya Saju gitu. Udah gitu mereka juga kan masih ada hubungan saudara juga ya, walaupun gak saudara sebenarnya. Makanya ini benar-benar jadi pukulan besar buat si Renji dan Rojo, adiknya si Roy. Yang udah pasti tersinggung juga setelah tahu berita ini. Kenapa bisa tiba-tiba menikah gitu. Karena kan baru juga 2 tahun gitu. Tapi ini orang malah main kawin-kawin aja sama laki yang istrinya juga baru meninggal di ruang tunggu dokter gigi gitu. Makanya keluarga si Roy itu akhirnya mulai nyari tahu soal kejelasan meninggalnya si Roy ini. Terutama si Renji yang ternyata udah lama curiga sama si Jolie. Karena ternyata si Jolie itu punya sikap yang cukup beda ke si Renji dari sejak dia tinggal di rumahnya. Dan bahkan dia juga sempat ngomongin surat wasiat dari si Tom kalau rumahnya nih, rumah gedong tadi yang gue ceritain di awal, itu bakal dikasih ke dia sama si Roy. Udah gitu dia juga sempat ngomong kalau jadi istri orang kayak si Saju mah enak. Orang dia aja kerjanya jelas, gajinya gede, hidupnya terjamin. Kan gila ya orang bisa ngomong sesuatu seperti itu ke adik iparnya sendiri yang akhirnya mendiskreditkan kakaknya gitu kan. Makanya di tahun 2018 itu si Renji nyari tahu soal kasus ini. Dari mulai masalah alasan meninggalnya si Roy karena dia curiga bahwa orang-orang yang meninggal ini dibunuh sama si Jolie. Jadi waktu itu dia balik lagi ke dokumen otopsinya si Roy, dia baca ya. Dan di situ dia ngelihat kejanggalan di antara data otopsinya si Roy sama omongannya si Jolie ke dia.
Karena kalau waktu mereka ngobrol itu si Jolly bilang kalau si Roy itu terakhir makan kari itu di jam 2-3 siang sebelum ditemuin meninggal. Sedangkan hasil otopsi itu ngasih tahu kalau di lambungnya itu masih ada nasi dan juga hasil kunyahan kari yang mengandung sianida. Dan itu semua belum dicerna secara menyeluruh. Yang sangat tidak mungkin ada di situ kalau si Roy tidak makan malam kayak yang si Jolly kasih tahu. Makanya ini jadi penyulut yang lebih besar lagi buat si Renji untuk bisa mencari tahu soal masalah ini. Makanya akhirnya dia ngelaporin masalah ini ke polisi Kottayam buat diinvestigasi lebih lanjut. Dari mulai segala kecurigaan si Renji, urutan meninggal anggota keluarganya satu persatu, sampai ke perbedaan antara hasil otopsi dan juga keterangannya si Jolly. Makanya anggota kepolisian itu langsung nge-cross check semua identitas si Jolly ini. Dari mulai latar belakang pendidikannya dan sampai ke pekerjaannya juga. Dan apa hasilnya? Ternyata semua yang dari tadi gue ceritain itu bohong. Karena dari mulai pendidikannya yang katanya dia itu master ekonomi, ternyata dia itu cuma lulusan SMP. Udah gitu katanya kan dia juga kerja di dosen di NIT. Itu juga bohong. Dan ternyata dia cuma punya kartu nama palsu doang. Jadi memang ternyata semua itu bohong dan semuanya juga berhasil dibohongin sama dia bertahun-tahun. Dan untuk yang gelar master ekonominya itu, ternyata dia juga nyuri data dari kantor lamanya si Tom nih, mertuanya, yang sempat punya kantor konsultan pendidikan. Dan dari sana dia tuh sempat ngambil beberapa dokumen ijazah orang lain dan yang dia pakai untuk ngeganti namanya. Itu adalah ijazah dari seorang perempuan namanya tuh Elizabeth Sebastian. Jadi dia edit sendiri. Makanya pada akhirnya ini jadi berita besar yang kesebar ke semua media lokal di India. Dan polisi juga akhirnya ngasih izin buat ngelakuin otopsi ke total 5 jasad selain si Roy yang udah dikubur dari bahkan belasan tahun sebelumnya. Makanya ini juga jadi masalah baru lagi buat keluarga si Roy, terutama si Renji dan juga si Rojo yang akhirnya dikritik sama masyarakat karena sampai ngebolehin polisi buat ngeluarin jasad orang tua dan anggota keluarga besar mereka yang udah dikubur bertahun-tahun. Dan tujuan dari investigasi ini juga satu, yaitu memang mencari bukti dengan asumsi bahwa yang ngabisin nyawa 6 orang anggota keluarga mereka yaitu adalah si Jolly. Dan dengan tekanan yang sebegitu besar dari media dan keluarga, si Jolly ini akhirnya dikonfrontasi langsung sama orang yang sama sekali di luar dugaan, yaitu si Remo, anak pertamanya dia sama si Roy. Jadi dia langsung dikasih tahu kalau ini semua pihak itu udah nunjuk lu, bahkan semua berita juga udah ngasihin ke dia bahwa Jolly ini atau ibunya adalah pembunuh dari 6 member keluarganya dia, dan pada akhirnya semua itu akhirnya ditumpahkan sama si Jolly ke anaknya semua. Dan semuanya itu dia akuin langsung ke si Remo anaknya sendiri. Makanya dari situ juga si Remo langsung ngasih tahu tantenya yang bukan lain adalah si Renji, dan di telepon itu juga si Renji bilang agak panik juga ya. Dan langsung ngasih tahu dia dan adiknya si Remo ini buat bisa siaga terus di dalam rumah karena takutnya malah si Remo yang nanti diracun setelah dia jadi saksi gitu ya. Jadi teman curhat ya. Dan di sini sedikit informasi juga ya, di tahun 2000-an itu si Jolly ngelahirin anak kedua. Jadi di sini kondisinya si Remo itu udah nggak jadi anak tunggal lagi di rumah itu. Jadi dia harus jagain adiknya juga. Dan dari sana polisi itu langsung nangkep si Jolly di tanggal 5 Oktober 2019 atas dugaan pembunuhan yang udah dia lakuin. Apalagi dia juga udah berhasil masukin dokumen sekaliber ijazah S2. Jadi kriminalnya cukup berlapis. Dari laporan polisi, si Jolly ini ngabisin nyawa Anama tuh buat ngontrol finansial keluarganya. Jadi ceritanya, yang tadinya itu ada di tangannya si Anama. Terus untuk kasusnya si Tom, bapak mertuanya, polisi itu menduga kalau si Jolly ini ngelakuin itu buat ngedapetin propertinya si Tom. Dari mulai rumahnya sampai ke sawah 2 hektar yang dia punya. Dan dia juga katanya ngemalsuin dokumen wasiat yang harusnya ditujukan buat anak-anaknya si Tom. Tanpa ada nama dia, tapi ternyata jadi ada nama dia. Dan untuk kasusnya si Roy sendiri, dia itu ngelakuin itu karena udah sering berantem dan juga pastinya buat ngedapetin hak propertinya si Roy juga. Karena kan Tom juga ngasih wasiatnya ke si Roy, ke suaminya. Jadi dengan suaminya meninggal kan pasti buat dia gitu kan. Sedangkan buat kasusnya si Silly, dia itu ngelakuin itu buat ngerebut si Saju, buat bisa jadi suaminya. Dan anaknya juga jadi ke bawah-bawah, akhirnya ya bisa dibilang collateral damage lah, salah target aja. Terus dari mana dia bisa ngedapetin cyanida yang dipakai buat ngeracunin si Roy? Ya jelas dari si MS Matthew yang dicurigai jadi selingkuhannya waktu itu. Karena kalau kalian ingat dari apa yang gue bilang di awal, kan si MS Matthew itu kerja di toko perhiasan. Dan perjualbelian cyanida di sana itu juga salah satunya memang ada di perusahaan perhiasan. Yang tepatnya itu buat moles emas. Makanya si MS Matthew dan satu rekannya yang punya nama Praji Kumar yang katanya dimintain cyanida buat ngebunuh anjing liar sama tikus yang keliaran di sekitar rumahnya si Jolly. Jadi si Jolly minta dan itu dikasih. Katanya buat bunuh anjing liar ya. Siapa juga orang bunuh anjing liar pakai cyanida gitu kan. Sampai sekarang pun sebenarnya kasusnya masih berjalan dan sidang finalnya juga belum dilakuin.
bisa aja Jolie itu tidak bersalah dan emang yang lain tuh meninggalnya emang karena kecelakaan gitu ya. Makanya dokumenter yang keluar di Netflix juga sebenarnya cukup banyak dikritik sama beberapa ahli di India yang bilang kalau ini sama sekali nggak etis, apalagi yang muncul di dokumenternya itu juga ada dari saksi langsung kayak si Renji dan Remo. Udah gitu ada mantan kepala polisi yang ngurusin kasus ini juga, dan juga ada beberapa misinformasi katanya. Karena kalau lu cari juga sebenarnya cukup banyak simpang siur informasi, dari mulai katanya si Roy itu kerja tapi ada juga yang ngomong dia pengangguran, ada yang bilang si Jolie dapat cyanida dari apotik padahal apotik juga kagak ada yang jual cyanida dan lain-lain. Dan memang yang ditemukan meninggal karena cyanida saat diotopsi itu memang cuman si Roy. Yang lain jadi nggak ketemu. Either sudah kemakan waktu atau memang matinya ternyata kecelakaan gitu. Jadi sebenarnya apakah betul-betul Jolie yang membunuh semua korban tersebut, itu hanya bisa dibuktikan saat nanti final sidangnya akhirnya diputuskan. Karena sampai detik ini sidangnya masih berjalan karena kasusnya baru terbuka dan terkuak tuh tahun 2019, dan gue yakin karena Covid dan segala macam pasti mundur persidangannya, dan nanti kita akan tunggu aja bagaimana vonis akhir dari hakim soal kasus ini. So itulah dia kasus yang panjang ya, seperti menceritakan keluarga-keluarga kerajaan ya, karena banyak sekali nama-nama Bollywood di sana. Jadi semoga kasus ini bisa mewarnai awal tahun kita ini ya. Karena seru sekali menurut gue ngelihat kasus ini karena banyak asumsi jadinya. Jadi mirip-mirip sama kasusnya Jessica Mirna. Ada yang percaya sama Jolie, ada yang percaya sama korbannya gitu. Jadi ini menarik, menjadi duel yang menarik, dan nanti kita akan lihat di sidangnya final bakal kayak gimana. So kalau kalian punya pendapat soal apakah betul Jolie yang meninggal dari cerita yang gue ceritakan tadi, silahkan drop di kolom komentar. Kalian percaya yang mana? So sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Follow gue di @rivalsantoso. So see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.